Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan isi dengan membedah buku yang ada di tangan saya. Buku yang sudah saya terjemah namanya Riyadhus Shalihin. Ini adalah masterpiece, buku yang monumental yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, membahas bagaimana caranya kita menjadi orang soleh. Riyadhus Shalihin, perjalanan menjadi orang soleh. Hadis-hadis dikumpulkan dalam buku ini, dalam kitab ini. Dan hari ini kita akan membahas bab ke-16, ya. Bab ke-16, memelihara sunnah dan adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab itu kebiasaan agung, kebiasaan mulia. Jadi adab itu sesuatu yang dibiasakan, kebaikan-kebaikan yang dibiasakan dalam kehidupan kita. Nah, adab ini muncul dari iman, ilmu, dan pembiasaan. Jadi kalau kita punya iman, ya, lalu kita punya ilmu, iman dan ilmu itu disatukan, diwujudkan, dibiasakan, sehingga menjadi bagian dari akhlak kita. Nah, itu menjadi adab. Makanya ada ungkapan al-ilmu qoblal adab. Ilmu itu sebelum adab. Maksudnya, ilmu menjadi tidak ada apa-apanya kalau kita tidak mewujudkan ilmu itu dalam kehidupan keseharian. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas bab ke-16. Halaman 181 dari buku yang saya terjemah, karya Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin. Ini terjemah, Anda bisa bandingkan dengan terjemah yang lain. Ada keunikan, ada perbedaan. Saya terjemah per kalimat, per makna. Dan untuk hal-hal yang butuh penjelasan, saya beri catatan di sebelah kanan atau sebelah kirinya, apa maksud dari pernyataan atau dari narasi hadis tersebut, ya. Saudara-saudaraku tercinta, Anda yang sering mengikuti materi ini, sudah saya berulang katakan bahwa di antara kekhasan, keunikan, keistimewaan dari buku ini adalah setiap bab, betul buku ini buku tentang hadis sebenarnya, ya. Tapi Imam An-Nawawi selalu memberi muqaddimah, ayat-ayat terkait dengan bab yang dibicarakan. Bab ini membahas memelihara sunnah, memelihara adab-adab. Lalu beliau cantumkan sejumlah ayat yang menjelaskan tentang hal itu, baru setelah ayat-ayatnya dimunculkan, dituliskan hadis-hadisnya. Inilah indahnya buku yang ada di tangan saya, Riyadhus Shalihin. Dan semoga Bapak Ibu di rumah masing-masing punya. Anda punya Quran. Nah, ada buku kumpulan hadis yang membahas masalah iman dan akhlak. Yaitu ya buku yang ada di tangan saya ini. Ya. Kita mulai. Bagi Anda yang udah punya bukunya di halaman 181.
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini prinsip mengikuti sunnah Rasul adalah terimalah apa yang diberikan Rasul kepadamu, tinggalkan apa yang dilarang. Simple. Jadi jangan ngarang-ngarang. Yang Nabi berikan laksanakan, yang Nabi larang jangan dilaksanakan. Begitu. Ya. Makanya Islam itu sebenarnya gampang. Apa yang Nabi lakukan, ya lakukan. Apa yang Nabi larang, ya tinggalkan. Terus jangan suka ngarang-ngarang, bikin itu, bikin ini. Ya sudah. Itulah ya yang harus kita lakukan. Kenapa? Nah, di ayat yang dikutip berikutnya, di An-Najm ayat 3 dan 4, kenapa kita harus mengikuti apa yang Nabi perintahkan dan kita berhenti meninggalkan apa yang Nabi larang? Karena wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara atas dasar hawa nafsunya, tapi beliau berbicara atas dasar wahyunya. Jadi kalau Nabi bicara, itu bukan karena hawa nafsunya, tapi karena bimbingan wahyu. Ya. Karenanya, apapun yang dikatakan Nabi, apapun yang diperbuat Nabi, sok lakukan. Apapun yang dilarang Nabi, apapun yang tidak disukai Nabi, tinggalkan. Gitu. Ya. Contoh, Nabi itu kalau mau ke masjid melarang kita makan yang bau-bau. Pete, bawang, yang bau-bau. Berarti gampang. Kalau mau ke masjid, jangan membawa bebauan yang nggak enak. Ya kan? Nah, bahkan Nabi itu kalau mau ke masjid selalu memakai wewangian. Ini isyarat kalau kita mau kumpul dengan orang banyak, kondisikan agar orang tidak terganggu dengan bebauan, tetapi biar orang itu merasa nyaman dengan harum yang ada pada diri kita, gitu. Kan simpel sebenarnya, benar nggak sih? Coba Anda pikirkan. Kenapa kita melakukan itu? Karena itulah yang dicontohkan Nabi. Dan Nabi tidak mungkin mencontohkan sesuatu kecuali karena bimbingan wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara atas dasar nafsu, hawa nafsunya, tapi Nabi bicara karena bimbingan wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau kita bicara juga tidak boleh pakai hawa nafsu, tapi kudu pakai ilmu. Nah, apa bedanya kita dengan Nabi? Kalau kita bicara itu tidak boleh. Anda nggak boleh bicara karena hawa nafsu. Karena kita mah tidak dibimbing dengan wahyu, maka bicaralah atas dasar ilmu. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya, ya jangan ngomong, jangan sok tahu, gitu. Ya, makanya ada ayat yang mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal absar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu bicara tanpa ilmu, karena semua akan dimintai pertanggunganjawab, gitu. Nah, ada orang nanya ke saya, ya kalau saya nggak tahu, saya bilang, Ibu, saya belum punya ilmu tentang itu, nanti saya belajar dulu. Gitu jawabnya. Jangan ngarang-ngarang, muter-muter gitu. Nggak usah. Jawab aja. Saya belum punya ilmu tentang apa yang Anda tanyakan. Dan gitu. Kalau kita jadi guru, murid kita nanya, dan kita memang belum tahu jawabannya. Anak-anak, pertanyaan kalian hebat sekali. Nanti Bapak belajar lagi ya. Asli ini Bapak juga tidak bisa jawab. Nanti Bapak belajar lagi. Itu
itu tidak membuat kita terhina di depan murid kita. Gitu. Kenapa? Kita ini nggak boleh bicara kecuali kita punya ilmu, gitu loh. Nah, Nabi Muhammad SAW, karena beliau manabi, maka pembicaraannya itu berdasarkan bimbingan wahyu. Nah, ini yang ditulis di buku ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bicara kecuali karena bimbingan wahyu. Kenapa? Karena beliau nabi. Kita-kita ini sama, nggak boleh bicara kecuali atas bimbingan ilmu. Berarti kita kudu jadi pembelajar. Belajar sampai di memori kita ada segudang ilmu. Nah, baru kita bicara, gitu. Makanya jangan heran kalau ada orang yang baru insaf, baru nyadar, baru hijrah, terus ngomong, itu kan ngomongnya atas dasar nafsu. Jadi nafsunya adalah beliau ingin benar, baru insaf, makanya sok galak. Kenapa? Karena belum dibimbing dengan ilmu. Makanya teman-teman yang baru hijrah, yang baru nyadar, yang baru insaf, kudu banyak belajar. Ya, jadi bukan hanya semangat ngomong, tapi banyak belajar. Supaya Anda kalau ngomong itu dibimbing dengan ilmu. Saya banyak menemukan orang yang baru hijrah, baru sadar, baru insaf, tuh kalau ngomong galak kan gitu. Tapi dengan perjalanan waktu, nah dia kan belajar kan, belajar, udah mulai reda nih, ya kan? Nah, jadi inti yang ingin saya sampaikan dari ayat ini, Nabi harus diikuti. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apa yang Nabi perintahkan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi larang, tinggalkan. Kenapa harus begitu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi itu hanya bicara atas bimbingan wahyu. Nah, kita proyeksikan pada diri kita. Kita nggak boleh bicara. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu nggak boleh bicara kecuali kamu punya ilmu. Nah, jadi kalau Nabi bicaranya atas bimbingan wahyu, karena beliau utusan Allah. Kita bicaranya harus atas dasar ilmu. Karena kita tidak dibimbing wahyu, maka kita kudu banyak belajar. Makanya jangan ngomong ngasal. Asal semangat ngomong, jangan. Karena inna sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, omongan, fikiran, kana anhu mas'ula. Itu akan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Yang berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, bila kamu mencintai Allah. Kalau memang kita ini mencintai Allah, simple. Fattabi'uni, ikuti aja contoh-contoh Nabi, sunnah-sunnah Nabi, akhlak Nabi, ikuti aja. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan menyayangimu. Karena Allah menyayangimu, konsekuensi berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini rumus yang paling gampang dicerna, sangat mudah dilaksanakan. Kalau kita mencintai Nabi, ikuti sunnahnya. Nanti kalau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya, maka yuhibbukumullah, Allah akan menyayangimu. Allah akan mencintaimu. Kalau Allah sudah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni kesalahanmu. Sahabat-sahabat tercinta, hal yang paling kita butuhkan dari Allah itu ampunan. Ya. Ampunan. Coba Anda perhatikan. Kalau ada yang meninggal, kita akan mendoakan yang paling dia butuhkan. Apa? Ampunan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu.
Kalau orang meninggal, dia itu yang paling dia perlukan tuh ampunan. Makanya doanya adalah Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni, warhamhu, rahmati, wa'afihi wa'fu anhu, maafkan, wa akrim nuzulahu, muliakan dia di sisimu, wa wasi madkholahu, luaskan alam kuburnya. Jadi manusia itu sangat membutuhkan satu kata, ampunan. Kalau kita mendoakan orang tua, coba, apa yang kita sampaikan? Apa yang kita panjatkan? Ampunan. Robbigfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Baru setelah itu, warhamhuma rahmati. Sebagaimana kedua orang tuaku memberikan kasih sayang kepadaku. Ya, jadi artinya yang dibutuhkan oleh manusia sebenarnya satu kata, ampunan. Ampunan. Ada orang yang mau umroh, mau haji, ya. Biasanya kita titip doa kan? Boleh, boleh. Tahu nggak? Seharusnya doa yang Anda titipkan, Pak Agus mau umroh ya, doakan ya, biar dosa-dosa saya diampuni. Gitu. Kenapa? Karena yang kita perlukan itu ampunan. Kalau saya mendoakan teman-teman, sahabat-sahabat tercinta, ya ampunan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Saya mendoakan sahabat-sahabat tercinta apa? Ampunan. Ya Allah, ampuni saudara-saudaraku mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Gitu. Berarti yang paling dibutuhkan oleh kita adalah ampunan. Nah, kalau satu saat Anda sedang sholat, Anda sedang umroh, Anda sedang haji, ingat saya, ya, satu, tolong doakan agar dosa saya diampuni. Itu saja. Saya nggak minta apa-apa lagi. Ya. Jadi kalau ada teman yang mau umroh, Pak mau titip apa? Doain ya, biar dosa saya diampuni. Udah, saya mah itu. Nggak nitip A, B, C. Kenapa? Yang saya butuhkan dalam hidup mah satu, ampunan Allah. Ampunan, saudara-saudara sekalian. Ya, makanya Anda pergi ke majelis taklim. Semoga ya Allah, keberangkatan saya ke majelis ilmu menjadi penggugur bagi dosa saya. Saya hadir di sini sekarang, Anda hadir di rumah masing-masing. Ya Allah, semoga ini jadi penggugur bagi dosa saya. Saya berharap tuh ampunan. Ya, Anda harus berharap tuh ampunan. Ya. Kenapa? Karena itulah yang paling mahal. Ini yang dijelaskan di buku ini. Ya, halaman 181. In kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kamu mencintai Allah. Fattabi'uni. Ikuti saja sunnah-sunnahku. Apa imbalannya? Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Allah akan menyayangimu. Kalau Allah sudah menyayangimu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosamu. Jadi yang paling mahal apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Anda lihat lagi di ayat lain, sebenarnya orang itu sebanyak apapun amal, kalau dosanya nggak diampuni, nggak akan masuk surga. Karena amal kita tidak akan cukup untuk surga. Gitu. Ya. Nggak akan cukup untuk surga amal kita tuh. Sebanyak apapun amal kita. Karena itu Anda lihat di surat As-Saff, ya. Allah sebutkan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah ampuni kesalahanmu dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi kunci surga apa? Ampunan. Kunci surga apa? Ampunan. Gitu loh. Nah, itu ya yang bisa kita pahami dari surat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di buku yang sedang kita bahas, Riyadhus Shalihin, halaman 181.
Lalu yang berikutnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang bagus. Liman kana yarjullah, kalau kamu mengharapkan rahmat Allah. Nah, disebut lagi ampunan. Saudara-saudaraku tercinta, rahmat itu apa sih? Cinta Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Nah, itu rahmat namanya. Coba Anda lihat di Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan bengkokkan, jangan belokkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Beri kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Rahmat itu apa? Cinta Allah yang menyebabkan dosa kita diampuni. Nah, itu namanya rahmat. Nah, di ayat ini dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan agung, ada teladan mulia. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang menginginkan rahmat, ampunan, cinta yang melahirkan ampunan, ya. Dia yakin kepada hari akhir. Dia jadikan Rasul sebagai teladan. Insya Allah, Allah akan memberikan rahmat, ampunan, dan surganya. Jadi kuncinya adalah kita mah ngikutin aja yang Rasul contohkan. Berarti nggak usah ribet-ribet bikin amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasul. Ya, kalau Rasulullah sholat duha, boleh 2, boleh 4, ya. Boleh 8, boleh 12. Dan Nabi tidak pernah melakukannya berjamaah. Ya sudah, kita pun lakukan seperti itu. Jangan kemudian ada ide sholat duha berjamaah. Dalilnya dari mana sholat duha berjamaah? Sholat duha mah masing-masing. Tapi Pak Aam di sekolah biar anak-anak sholat duha. Ya, pimpin aja. Anak-anak, ayo. Ya, pagi-pagi kita sholat duha 2 rakaat. Ya, silahkan sholat duha masing-masing. Ya, kalau Nabi mencontohkan masing-masing, ya masing-masing. Jangan kemudian ngarang-ngarang berjamaah. Karena pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik gitu loh. Ya. Ya nggak sih? Nah, itu contoh sederhana. Kadang-kadang kita itu suka nambah-nambah. Ya. Terus gini, kan lebih bagus, kan lebih rapih, kan lebih enak dilihatnya. Yuk, kata otak Anda begitu. Tapi Nabi tidak mencontohkan itu gitu. Ya. Sebenarnya yang kita dahulukan tuh otak pikiran kita atau contoh Nabi. So, ya kita harus punya kerangka pikir yang benar dulu mengenai uswah hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada teladan yang bagus. Jadi kita jangan ngarang-ngarang, jangan nambah-nambah begitu. Kalau Nabi duha itu tidak berjamaah, ya duha tidak berjamaah. Ya nggak? Coba kebayang kalau duha itu Nabi tidak lakukan berjamaah, terus Anda ngarang-ngarang berjamaah. Berarti Anda nganggap Nabi itu tidak sempurna. Logika sederhananya kan begitu. Ya, benar nggak? Gitu. Nanti lama-lama sholat rawatib berjamaah. Untuk kerapihan, saudara-saudara, yuk sebelum kita sholat duhur, kita rawatib berjamaah. Nanti ada rawatib berjamaah. Nanti ada sholat tahiyatul masjid berjamaah. Sekarang banyak yang melakukan sholat duha berjamaah. Bari nggak ada dalil. Sok tunjukkan ke saya. Mana dalil sholat duha berjamaah? Kalau sholat tahajud berjamaah, ada dalilnya. Ada. Ada seorang sahabat bermakmum kepada Nabi. Dan oleh Nabi dibiarkan. Dan Nabi mengatakan, bangunkanlah istrimu atau suamimu, lalu mereka sholat berjamaah. Nah, berarti kalau sholat malam ada dalil berjamaah. Gitu. Sholat rawatib nggak ada dalil berjamaah. Sholat
tahiyatul masjid, nggak ada dalil berjamaah. Sholat duha, nggak ada dalil berjamaah. Jadi gimana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kadang kita sok pinter. Apa sok pinternya? Ya kalau duha makan enaknya berjamaah ya, supaya kelihatan rapi ya, supaya bareng-bareng gitu. Nah nanti itu otak kita yang ngomong gitu. Nanti ada ide lagi, kayaknya rawatib itu berjamaah deh supaya kelihatan rapi kan gitu. Nah jadi teman-teman sahabat tercinta, jangan sok pinter melebihi sunnah Nabi ya gitu. Jangan sok pinter melebihi sunnah Nabi. Ya sudah, laqad kana lakum fi Rasulillah. Pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Kalau Nabi itu melakukan A, ya udah ikut A. Kalau Nabi melakukan B, ya udah ikut B. Anda teh jangan ngarang-ngarang gitu. Ya, jangan nambah-nambahin dengan alasan supaya lebih afdol, supaya lebih rapi. Ya nggak usah. Kalau Nabi melakukan begitu, ya sudah begitu. Itu yang disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang yakin akan bertemu dengan Allah dan menunggu rahmat dan cintanya. Yang berikutnya, ya, surat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam bab menjaga sunnah dan adab-adabnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak sempurna imannya, tidak dikatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu, engkau Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya, saudara-saudaraku tercinta, dalam hidup ini kadang suka ada perselisihan. Maka bawa perselisihan itu pada ketentuan agama. Ya, pada ketentuan agama. Dan kalau memang kita menjadikan Nabi sebagai teladan, begitu kita mendapatkan jawaban dari agama, ya, summa la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada keberatan dalam hati kita atas apa yang Nabi tentukan, atas apa yang Nabi putuskan, dan mereka menerima sepenuhnya. Contoh, kita berselisih tentang warisan. Saya dan adik-adik saya berselisih tentang warisan. Karena adik saya yang perempuan tuh minta, udahlah sama rata lah, kita sama-sama anaknya si bapak gitu. Nah itu kan kita berselisih, ya. Nah, kalau kamu berselisih, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minun, kamu tidak disebut beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai Nabi Muhammad, aturan-aturan Islam menjadi hakim atas perselisihan itu. Jadi saya dan adik-adik saya, misalnya ini mah contoh ya, berselisih tentang waris. Jadi ada yang pengen sama rata, berselisih kan, sok bawa pada aturan-aturan agama. Bagaimana menurut agama? Ternyata di Quran dikatakan walidzakari mithlu hadzil untsayain. Bagi laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Nah, maka kita kudu taat patuh dengan apa yang diputuskan itu. Kalau Anda tidak terima itu, maka tidak sempurna imannya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berselisih tentang kehidupan, selama ada jawabannya dalam agama, maka rujuk pada aturan agama. Orang bercerai, berselisih tentang anak. Ini siapa yang ngurus anak? Kan kalau pakai agama mah sederhana. Karena ada hadisnya, ya,
pernah zaman Rasul ada orang berselisih, berebut anak, bercerai lalu berebut anak. Ya kan? Gitu. Apa kata Nabi? Yang paling tahu detak jantung anak, yang seringkali bersahut-sahutan nafas anak, itu adalah dengan ibunya. Maka Nabi memutuskan hadonah. Tahu hadonah? Hadonah itu merawat anak. Kalau terjadi perceraian, otomatis kepada ibunya. Itu menurut hukum agama. Gitu loh. Ya. Dan setelah dia balik, dia boleh memutuskan apakah nanti mau tetap sama ibunya atau nanti sama bapaknya. Berarti kita kudu berlapang hati. Kalau berselisih tentang anak saat bercerai, ini yang ngurus ibunya apa bapaknya? Kalau kembali kepada agama, selesai urusan. Apa? Ibunya. Setelah balik, baru ditanya, kamu mau ikut sama ayah, mau sama ibu? Gitu, ya. Kan jelas. Kalau kita ikut aturan. Lalu, kalau terjadi perceraian, nafkah anak itu adalah kewajiban bapak. Wa alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalau terjadi perceraian, dan ketika belum terjadi perceraian, yang wajib memberikan nafkah itu adalah ayah. Dan ayah ini wajib memberikan nafkah kepada anak sekalipun dia bercerai dengan ibunya. Gitu. Itu kan aturan agama. Kalau kita berselisih, gampang kita kembalikan pada aturan agama. Bahwa kalau terjadi perceraian dan anak itu belum balik, maka anak itu wajib diurus oleh ibunya, tapi dinafkahi oleh bapaknya. Menurut Anda clear nggak sih? Clear. So, nah, kalau kita mengikuti aturan ini, maka kita sudah beriman kepada Allah. Tapi kalau kita memberontak, ya, kekeh dengan keinginan kita, maka berarti kita tidak mengikuti sunnah Rasul dan tidak menjadikan Rasul sebagai hakim. Begitu. Nah, ini yang dimaksud fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau Muhammad, aturan-aturan yang engkau sampaikan itu sebagai penentu dari apa yang mereka perselisihkan. Setelah mereka tahu keputusan-keputusan agama, ya, melalui aturan-aturan Nabi, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Mereka menerima dengan lapang hati, ya, atas apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya. Nah, baru iman kita udah benar kalau udah gitu. Ya. Jadi kalau kita selalu menerima apa yang Allah dan Rasul tetapkan, putuskan, nah itulah iman kita sudah mendekati kesempurnaan. Makanya orang beriman itu sami'na wa ata'na gufronaka. Ya Allah, kami dengar, kami taat, kami mohon ampunanmu. Sami'na wa ata'na gufronaka. Ya Allah, kami dengar, kami taat, dan kami mohon ampunanmu. Dan kepadamu kami semua akan kembali. Gitu. Ya. Nah, sekali lagi, yang namanya hidup itu kadang ada perselisihan. Makanya perselisihan itu, perbedaan pemikiran itu suatu yang tak terbantahkan. Akan terjadi. Makanya dalam Islam, berbeda pemikiran itu boleh. Nggak apa-apa. Suami istri berbeda pendapat, boleh. Ya, anak berbeda pendapat dengan orang tua, boleh. Murid berbeda pendapat dengan guru, boleh. Nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu tanaza'u. Kalian saling membenci. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Kita beda pilihan boleh. Yang tidak boleh itu saling menjelekkan, saling menghina. Nah, itu yang tidak boleh. Saya berbeda paham sama istri, ya boleh. Tapi tidak boleh saling membenci. Nah, begitu ada perbedaan, lihat ayat di sini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berselisih tentang suatu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya, perselisihan itu ada perselisihan yang bersifat duniawi, ada perselisihan yang bersifat duniawi tapi bisa diselesaikan dengan ukhrawi.
Nah, ketika ada perselisihan yang bisa diselesaikan dengan kembali kepada agama, ya selesaikan dengan agama. Tapi ada perselisihan yang sebenarnya itu perselisihan duniawi. Ada dua ilmuwan berselisih, ya. Hanya perbedaan teori. Ya sudah, masing-masing saja. Saya pakai teori A, Anda pakai teori B, kita berselisih, ya sudah. Kita saling menghargai saja. Gitu, ya. Dua ilmuwan berbeda, berselisih karena perbedaan metodologi, yang satu kualitatif, yang satu kuantitatif. Ya sudah, ya. Berarti kita makanya berbeda pemikiran itu boleh. Yang tidak boleh itu saling menghinakan. Nah, ya. Berbeda pilihan calon presiden itu boleh. Yang tidak boleh itu bermusuhan. Kan rugi banget gitu ya. Hanya karena perbedaan pilihan dalam menentukan capres dan cawapres, persaudaraan kita yang kita bangun bertahun-tahun rusak. Hubungan kekeluargaan rusak, pertemanan rusak. Bodoh banget kalau kita sampai begitu, bener nggak sih? Padahal mereka yang pestanya, mereka yang menikmatinya, gitu. Makanya kita jangan jadi orang bodoh. Kita berantem hanya karena perbedaan pilihan capres. Saya milih A, Anda milih B, maka persahabatan kita jadi renggang. Bodoh kita kan? Ya nggak? Kenapa? Ya bolehlah Anda pilih A, saya pilih B, teman kita pilih C, ya sudah. Ya. Itu makan pilihan-pilihan yang tidak kemudian harus menjadi merusak persaudaraan kita, merusak persahabatan kita. Karena ada, sekarang ini ada yang hanya karena beda pilihan capres, sudah mulai di out dari grup. Wah, tong jeung si eta lah. Oh, dia mah grupnya ini. Kan aneh. Bodoh banget gitu kan. Hanya karena itu persahabatan kita rusak. Hanya karena itu kekeluargaan kita rusak. Padahal kekeluargaan itu diikat dengan nasab. Padahal persahabatan itu sudah kita bangun bertahun-tahun. Ya, dari mulai SMA sudah bersahabat. Sekarang beda pilihan capres. Renggang. Bodoh itu. Bodoh itu. Makanya Allah berfirman, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kamu berselisih, balikan kepada Allah dan Rasul. Apa? Bahwa menjaga persaudaraan, menjaga persahabatan itu lebih penting dari sebuah pilihan duniawi. Ya. Nah, ini catat teman-teman, ini penting banget nih. Karena saya sudah mencium gejala-gejala orang saling nggak enak, orang saling marah, ya, sampai ada yang sudah mulai dikeluarkan dari grup, ya. Nah, makanya kalau grup keluarga jangan direcoki dengan jangan direcoki. Jadi kalau grup keluarga nggak usah lah Anda mendukung capres A, capres B, capres C, lalu dimunculkan di grup keluarga. Nggak usah. Itu mah private aja. Jangan saling mempengaruhi. Kenapa? Jadi berantem, sok. Ada nggak di antara Anda? Tulis di kolom komentar. Bahwa sekarang ini sudah mulai renggang, ya. Pemilunya belum mulai, baru pendaftaran capres-cawapres aja udah berantem, bagaimana? Aneh. Dan bodohnya kita korbankan ukhuwah persaudaraan, bahkan pernasaban, itu hanya karena terus kalau mereka udah jadi presiden, Anda jadi apa? Coba. Anda jadi apa? Nothing. Nggak ada apa-apanya. Terus Anda berantem. Nah, makanya Allah berfirman, fa in tanaza'tum, kalau kau berselisih faham, farudduhu ilallahi war rasul. Sok, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bahwa persaudaraan, ukhuwah, persahabatan itu lebih mahal dari segalanya. Gitu, ya. Nah, mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Jadi begini teman-teman semuanya, ya. Ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya. Ketika kita mengikuti ketaatan
menaati apa yang dicontohkan Nabi, maka sesungguhnya kita sudah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat berikut, maksudnya di bab 16 ini dikutip ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh kamu pembimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi kenapa kita kudu menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan? Kenapa? Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi petunjuk, pemberi contoh, pemberi teladan ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi Rasul takut mendapatkan ujian dan azab yang pedih. Nah, jadi kita kudu merasa takut kalau ibadah kita ini nggak sesuai sunnah Rasul. Karena itu akan jadi kemadorotan. Makanya kita kudu banyak belajar. Banyak belajar. Belajar. Tiap pagi lah lumayan 45 menit. Ngaji bareng. Kalau saya salah, Anda tinggal luruskan saja. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saya ada salah gitu. Kalau menurut Anda benar, ya Anda ambil. Kalau menurut Anda, ini pemikiran Pak Aam masih harus direnungkan, ya renungkan, didiskusikan. Tapi kan kalau tiap pagi dengan lapang hati kita berdiskusi, ya, sharing of ideas, kita sharing ide, sharing materi-materi agama, sharing pengalaman gitu. Ya semoga kita makin matang. Matang ilmu kita, matang akhlak kita, matang omongan kita. Jadi kita akan mengalami kematangan, ya. Karena manusia itu butuh matang pemikirannya, matang omongannya. Kan beda orang yang ngomongnya ngasal dengan yang berbobot, itu beda. Beda orang yang perilakunya ngasal dengan yang perilakunya berkualitas gitu. Wadhkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah ayat-ayat Allah dan sunnah nabimu yang dibacakan di rumahmu. Nah, jadi kita berharap ya rumah kita ini selalu semoga di rumah kita itu selalu hadir nasihat. Hadir nasihat. Pagi-pagi ya Anda sudah menyalakan radio, yang suka di radio, sudah meng-on-kan IG, sudah menyalakan YouTube, radio streaming pagi-pagi itu. Biar nasihat-nasihat ayat-ayat Allah itu dibacakan di rumah kita. Ya, supaya berkah. Wadhkurna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ingatlah ayat-ayat Allah dan sunnah nabimu yang dibacakan di rumahmu, ya. Jadi semoga percikan iman pagi ini menjadi perwujudan dari dibacakan ayat-ayat Allah di rumahmu, ya. Saudara-saudaraku tercinta, itu bab 16 memelihara sunnah dan adab, tapi baru pengantarnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan hadis berikutnya. Ya, saudara-saudaraku tercinta itu, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.